Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Seryani dengan NIM 905121113 dari kelas Perbankan Syariah D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila dalam konteks sejarah bangsa pada zaman kuno, sejak adanya kerajaan-kerajaan di Nusantara dan masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam, unsur-unsur Pancasila sudah ada di masyarakat, yaitu terkait dengan sistem kepercayaan. Pada zaman kolonial, masuknya Belanda atau VOC 1602, perlawanan rakyat abad 17 sampai abad 19 bersifat kedaerahan dan lokal sehingga mudah dipatahkan. Perlawanan rakyat pada abad 20 ditandai yang pertama yaitu munculnya paham nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi. Yang kedua yaitu pengaruh kemenangan bangsa Asia terhadap Eropa. Yang ketiga yaitu munculnya pergerakan nasional Indonesia. Yang keempat yaitu tumbuhnya organisasi modern. Yang kelima Sumpah Pemuda. Yang keenam penjajahan Jepang atau sidang BPUPKI yang pertama dan kedua dan pembentukan PPKI. Selanjutnya yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945, penetapan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu sejarah perumusan Pancasila, pembentukan BPUPKI. Jepang memberi janji kepada Indonesia bahwa akan diberi merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Sehingga untuk mewujudkan janji tersebut, berdirilah BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Kosakai. Badan ini beranggotakan 60 orang yang diketuai Dr. Regiman Widyodiningrat dan Wakil Ketua Raden Panji Suroso serta bangsa Jepang. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Muhammad Yamin 29 Mei 1945 mengusulkan dasar Indonesia Merdeka, yaitu yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo 31 Mei 1945. Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945 juga dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Anggota 8 meliputi Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sutarjo, A. Wahid Yasim, Kiai Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan Mr. A.A. Maramis. Tugas panitia 8 ini adalah menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang masuk, diketahui ada beberapa usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasar syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara itu tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 menghasilkan yang pertama dasar negara yang disepakati, yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta. Yang kedua, bentuk negara republik hasil kesepakatan dari 55 suara dari 64 yang hadir. Ketiga yaitu wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda plus Timur Timur plus Malaka 39 suara. Yang keempat dibentuk 3 panitia kecil. Yang pertama yaitu panitia perancang
Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yang kedua Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta, dan yang ketiga Panitia Pembela Tanah Air diketuai oleh Abi Kusumo, dan pembentukan PPKI yang pertama yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945 PPKI dibentuk dalam rangka mempersiapkan Indonesia merdeka, dan intinya menegaskan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, dan jumlah anggota 21 orang. Selanjutnya anggota PPKI ditambah 6 anggota wakil golongan, yaitu Wiranata Kasuma, Kiai Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singh Dimerjo, Sajuti Malik, Mr. Iwa Kusuma Sumatri, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi PPKI berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentuk Negara. Selanjutnya yaitu proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, Jepang menyerah pada sekutu. Yang kedua, golongan pemuda. Yang ketiga, terjadilah kesepakatan di Rengas Dengklok. Baiklah, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.